frater, suster, bapak ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama tahun liturgi C dengan tema Biarlah semangat Injil hidup dalam cara kita mencinta, melayani, dan berharap kepada Tuhan. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SJY, Kur dari lingkungan Santa Teresia, tata laksana dari lingkungan Santa Barbara. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Kristuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang paling utama dalam segala sesuatu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, hari ini kita merayakan Ekaristi untuk Jumat pertama, yaitu Ekaristi kebaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Nanti bacaan yang akan kita dengarkan mau menggarisbawahi bahwa Yesus menjadi puncak dari seluruh iman kita. Dan dalam bacaan Injil kita akan diketengahkan kepada kita tentang bagaimana kesiapsediaan kita untuk terus dibarui, yang kadang-kadang memang tidak mudah menerima pembaruan khususnya dari Tuhan sendiri. Tradisi misa Jumat pertama menjadi tradisi lama sejak penampakan kepada Santa Margareta Maria Alacoque, di mana janji-janji Yesus kepada Margareta Maria Alacoque menggiring kesiapsediaannya untuk mempersembahkan hidupnya bagi hati Yesus yang Maha Kudus. Di seputaran tradisi ini kita mengenal bagaimana devosi jam 3 sore mengenang kembali Yesus yang wafat di salib. Tetapi juga populer tradisi kebaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus, sembah sujud kepada sakramen Maha Kudus selama 1 jam, yaitu pada hari Kamis malam Jumat pertama. Semuanya itu kalau kita lihat, kita cermati adalah bagaimana kita diajak oleh gereja untuk memperdalam relasi kita dengan Allah. Khususnya Kamis malam Jumat pertama yang kemarin sore kita sudah memulainya, mengajak kita untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Jadi mulai bulan ini, Kamis malam Jumat pertama kita sudah melaksanakannya di kapel bawah. Di bulan-bulan selanjutnya devosi ini akan kita hidupkan sebagai devosi gereja, kekayaan gereja yang terus mendorong kita untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Mari kita awali Ekaristi ini dengan hening sejenak, membuka hati kita, secara khusus mempersembahkan segala kedosaan kita agar kita dipulihkan. Kita akui dan sesali segala kelemahan dan kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah bersatu hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kekal dan Kuasa, Engkau menyatakan rencana dan kehendak-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Perbaruilah kesanggupan dan kesetiaan kami untuk mengikutinya sebagai murid-murid yang sejati. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Allah tidak kelihatan. Kristuslah gambarnya. Dialah yang pertama dari segala ciptaan. Sebab dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya dan untuk Dia. Dia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Kristuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang paling utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenandian dalam Kristus, dan dengan perantaraan Kristus Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Segalanya didamaikan oleh darah Kristus yang tersalib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah
percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. "Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, selamat sore. Tadi malam ketika jam kudus atau adorasi Kamis malam Jumat pertama, saya datang terlambat karena perjalanan. Lalu ketika saya mulai masuk dan ikut mengalir dalam sembah sujud itu, saya merasa bahwa Tuhan sedang berbicara dengan orang yang sedang bersembah sujud, termasuk di antaranya adalah saya. Saya hanya mendengar soal belas kasih-Nya yang dicurahkan tiada hentinya. Itu yang menjadi pusat permenungan saya. Maka dalam hati kecil saya, ada banyak situasi di dunia ini dengan carut-marutnya sebetulnya sedang krisis belas kasih itu. Maka Tuhan berbicara tentang hal itu. Singkatnya bahwa permenungan dalam jam kudus itu menghantar saya untuk merasakan bahwa Tuhan begitu mencintai saya dengan segala kelemahan dan kedosaan saya. Saudari dan saudaraku, devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus yang oleh gereja terus dipertahankan, bahkan dikembangkan dengan misa Jumat pertama, tentu ini bukan menjadi semacam ritus kultis, dianggap semacam hal yang magis sehingga kita merasa saya akan kurang jika saya tidak merayakan Jumat pertama. Lalu saya merasa kehilangan sesuatu ketika tidak misa Jumat pertama. Bukan soal itu. Tetapi bagaimana seperti dalam pengantar tadi saya garis bawahi, misa Jumat pertama
di mana oleh tradisi gereja itu dimaknai sebagai sebuah pemenuhan janji Tuhan, Ia akan mengampuni segala kedosaan siapapun yang berbakti kepadanya, tetapi juga kita dipulihkan dengan pertobatan kita. Jadi apa yang kita jalani dalam misa Jumat pertama juga akan mengalir di dalam diri kita, di dalam hidup kita, belas kasih, pengampunan kepada setiap orang di dalam hidup harian kita. Tadi dalam bacaan yang pertama kita diingatkan bersama dengan jemaat di Kolose, bagaimana Yesus itu menjadi pusat. Segala sesuatu diciptakan dengan pengantaraannya dan untuk Dia. Maka Yesus yang adalah pusat dan puncak hidup kita itu senantiasa mau mengajak kita untuk bukan sekedar berbakti kepadanya, tetapi sungguh-sungguh mengarahkan seluruh hidup kita hanya kepada Dia. Lalu dalam bacaan Injil ditampilkan kepada kita perumpamaan tentang kantong yang baru, kantong yang lama, anggur yang baru, anggur yang lama. Ini mau menggarisbawahi tentang disposisi kita atau sikap batin kita terhadap pembaruan-pembaruan di dalam diri kita. Seringkali kan di dalam dinamika rohani kita itu muncul pembaruan-pembaruan pribadi. Ada kalanya itu kita merasa enggan untuk berdoa, malas bahkan, atau lupa bahkan. Sehingga Ekaristi juga demikian. Tetapi ada kalanya juga kita itu berapi-api. Kalau sudah mulai berapi-api, hidup rohaninya itu misa itu menjadi kebutuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang mendorong semuanya itu? Apakah saya karena saya didesak oleh kebutuhan saya, situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, relasiku dengan sesama tidak baik-baik saja, dunia di sekitarku juga dalam kondisi juga tidak baik-baik saja, bahkan menakutkan, atau digerakkan justru bahwa Allah begitu mengasihi hidup saya. Dalam banyak hal saya begitu dicintainya, bahkan ketika saya pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Maka ungkapan dalam bacaan Injil tentang kantong yang baru, kantong yang lama, anggur baru, anggur yang lama mengatakan kepada kita bagaimana pembaruan di dalam diri kita itu bukan menjadikan kita sombong karena kita seolah-olah begitu dekat dengan Allah, tetapi justru menjadi semakin rendah hati. Allah menguasai saya karena Allah mencintai saya. Demikian pun orang-orang di sekitar kita. Mereka mencintai saya bukan karena saya ingin menguasai mereka. Dan inilah yang akan menggerakkan kita untuk terus menjadi perpanjangan cinta Allah itu kepada apa yang kita tekuni, apa yang kita kerjakan, juga siapa-siapa yang ada di sekitar kita di dalam hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai niat-niat baik kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, pandanglah anak-anak-Mu yang terus bertekun di dalam iman mereka, dalam kebaktian mereka kepada hati Yesus Kristus Putra-Mu, yang menunjukkan betapa Engkau melalui Putra-Mu sendiri sungguh mengasihi kami orang yang lemah dan berdosa ini. Semoga seluruh perjuangan kami, niat baik kami, juga terlebih doa-doa kami dalam hidup harian kami, juga terlebih di dalam peran Ekaristi ini, membantu kami untuk semakin mengenali Engkau, Allah yang begitu mengasihi hidup kami. Nama-Mu kami muji dan muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber damai sejati, terimalah dan sucikanlah roti dan anggur ini, agar menjadi tanda perdamaian kami dengan Engkau, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Doa syukur agung yang kedua, Anamnesis 2B. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan kasih sayangnya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di atas salib telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan turunkan Dia. Syukur pujian bagimu Tuhan Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, khususnya Santa Teresa dari Kalkuta, yang kami rayakan peringati, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
menyelamatkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kristuslah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari alam maut. Marilah bersatu hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Setia, semangat dan kekuatan baru telah kami terima dalam perjamuan kudus ini. Mampukanlah kami mengikuti jejak Yesus Kristus Putramu dengan mewartakan sukacita yang sejati, sampai kami Kau persatukan dalam perjamuan surgawi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudaraku, terima kasih untuk kebersamaan pada sore hari ini. Seluruh umat, juga para pelayan liturgi, lektor, pemazmur, prodiakon, mesdinar, tata laksana, kur, juga multimedia yang terus mendampingi kita dalam perayaan demi perayaan. Pengumuman tambahan bahwa jam kudus yang biasanya kita laksanakan setelah kita terima komuni sebagai bentuk berkat terakhir dalam Ekaristi Jumat pertama, kita alihkan di Kamis malam Jumat pertama. Jadi kalau hari ini, hari Jumat, merayakan sore pada jam 6, berarti kemarin sore kita menjalankan jam kudus. Tempatnya adalah di kapel kita. Tadi malam disetting dengan lesehan, tetapi juga jangan khawatir bagi yang tidak bisa lesehan, di belakang ada disediakan juga tempat duduk. Dan mungkin kita juga menjadi kesempatan untuk kita, untuk bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan dalam doa-doa kita selama waktu yang lebih dari cukup. Karena kalau setelah perayaan Ekaristi biasanya kita hanya kurang lebih 10 menit atau 1/4 jam. Tetapi kita waktukan khusus, maka disebut sebagai jam kudus atau jam khusus atau jam suci, itu demikian adanya. Rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada tambahan, mari kita menundukkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, perayaan Ekaristi Jumat pertama ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.